Kai Boham CS dianggap belum layak bela timnas Indonesia U19, batal dinaturalisasi. 3 pemain keturunan yakni Kai Boham, Jim Krokyu, dan Max Christoffel dinilai belum layak memperkuat timnas Indonesia U19 oleh Shin Tae-yong. Hal itu terungkap dalam rapat evaluasi yang digelar PSSI beserta jajaran dan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong pada Rabu 20 Juli 2022. Dalam rapat tersebut kembali mencuat isu naturalisasi pemain khususnya untuk timnas Indonesia U19. Disebutkan tim yang ada saat ini masih sulit bersaing dengan negara tangguh di Piala Dunia U20 2023. Sebelum Piala AFF U19 2022, Shin Tae-yong sempat memanggil 3 pemain keturunan yakni Kai Boham, Jim Krokyu, dan Max Christoffel. Ketiganya bahkan ikut sesi latihan bersama Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Dari situ, Shin Tae-yong langsung menilai kualitas ketiga pemain. Juru taktik asal Korea Selatan itu menganggap Kai Boham, Jim Krokyu, dan Max Christoffel belum layak membela timnas Indonesia U19 sehingga mencari calon lain. 3 pemain yang sudah ikut pemusatan latihan timnas U19 dianggap Shin Tae-yong belum layak, tulis PSSI. Disebutkan juga Shin Tae-yong sudah mengantongi beberapa nama calon naturalisasi, namun tidak dibocorkan siapa saja mereka. Terkait ini, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan meminta nama calon pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia U19 harus sudah final pada Agustus. Selain itu, ia juga sepakat timnas Indonesia U19 menggelar training camp di Belanda sekaligus mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Di Belanda, banyak pemain yang memiliki darah Indonesia. Akan lebih mudah kita melakukan training camp di Belanda ketimbang di negara lainnya. Sebab kita bisa melihat langsung pemain yang kita inginkan, ujar Iryawan. Bisakah Jordi Amat dan Sandy Walsh membela timnas Indonesia di FIFA Matchday? Exco PSSI, mari kita berdoa. Proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh sampai saat ini masih terus berlangsung. Belum ada jaminan keduanya bisa memperkuat timnas Indonesia ketika FIFA Matchday pada September 2022 mendatang. Ketika disinggung mengenai peluang kedua pemain bermain untuk Indonesia pada September 2022 mendatang, anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani yang mengurusi program naturalisasi pemain keturunan tidak bisa banyak berjanji. Ia hanya meminta netizen berdoa saja supaya prosesnya berjalan lancar. Saat ini dokumen kedua pemain itu memang sudah ada di DPR RI. Lembaga legislatif itu nanti akan memutuskan apakah mereka akan memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo atau tidak. Jika rekomendasi itu diberikan DPR, maka Presiden Joko Widodo bisa menaikkan keputusan Presiden atau Kepres yang membuat Jordi Amat dan Sandy Walsh resmi menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia. Sekarang, 2 nama itu prosesnya sudah ada di DPR. Sebetulnya tidak berbelit-belit, mereka saja yang tidak sabar, ujar Hassani Abdul Ghani di kanal YouTube Registako belum lama ini. Kita berdoa bersama ya, supaya DPR mengeluarkan rekomendasi agar nanti Pak Presiden mengeluarkan Kepres. Lanjutnya, saya harap September itu kan ada FIFA Matchday. Udah berani lagi saya ngomong. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga cepat selesai. Jadi, FIFA Matchday September nanti mereka sudah dimainkan oleh Shin Tae-yong, ucap Abdul Ghani. Setelah Kepres naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh keluar, kedua pemain itu menurut Hassani Abdul Ghani juga tidak bisa serta-merta bisa dimainkan dalam laga resmi internasional. Pihaknya harus mendapatkan rekomendasi dari FIFA. Syarat untuk mendapatkan rekomendasi itu adalah adanya paspor yang sudah dimiliki Jordi Amat maupun Sandy Walsh. Setelah Kepres keluar, kami rekomendasi ke FIFA. Dasar FIFA itu paspor dulu, ujar Abdul Ghani. Indonesia kan tidak menganut dui kewarganegaraan. Kalau itu enggak ada, sebenarnya sudah beres sejak lama. Lanjut mantan kolumnis di salah satu tabloid olahraga tanah air itu. Bima Sakti, kerangka timnas U16 untuk Piala AFF U16 2022 sudah terbentuk. Pelatih timnas U16 Indonesia Bima Sakti mengatakan bahwa kerangka skuad untuk berlaga pada Piala AFF U16 2022 sudah terbentuk. Ia masih akan memangkas jumlah pemain yang akan dibawa ke turnamen yang akan mulai bergulir pada 31 Juli 2022 di Yogyakarta. Kerangka tim sudah terbentuk, kami tinggal menunggu regulasi dari AFF. Berapa pemain yang bisa didaftarkan? Saat ini di tim ada 30 pemain dan semua memiliki kesempatan yang sama untuk berlaga di turnamen, kata Bima dikutip dari kanal YouTube PSSI TV di Jakarta pada Kamis 21 Juli 2022. Juru taktik berusia 46 tahun itu menyebut bahwa anak-anak asuhnya menjalani training camp dengan baik di Yogyakarta sejak 12 Juli. Para pemain menjalani latihan 2 kali sehari. Para pemain melahap berbagai menu latihan, mulai dari fisik, teknik, hingga taktik. Bima Sakti ingin timnas besutannya dapat bersaing untuk menjadi yang terbaik alias menjadi juara di Piala AFF U16 2022. Dia pun menempa para pemain agar dapat menunjukkan performa menyerang dan menekan dalam pertandingan secara seimbang.
Sebagai tuan rumah, saya mau tim bermain press, menekan, dan lebih ke depan. Kami harus memaksimalkan setiap pertandingan yang semuanya penting. Saya menekankan kepada pemain, mereka mesti fokus dan berusaha memenangkan laga demi laga. Tutur pemain timnas Indonesia era 1990-an itu. Adapun penyerang timnas U16 Indonesia, Ji Dabin, berharap rekan-rekan setimnya bisa lebih baik dan kompak agar mampu tampil baik di Piala AFF U16. Pelatih Inggris sebut timnas Indonesia tak akan maju jika Shin Tae-yong terus diintervensi oleh PSSI. Pelatih Inggris sebut timnas Indonesia tak akan maju jika Shin Tae-yong terus diintervensi PSSI. Hal ini disampaikan kala menyoroti isu yang menyebut PSSI ingin meninggalkan AFF, kemudian bergabung ke EAFF. Ya, timnas Indonesia terus mendapat sorotan usai protes yang diajukan ke AFF karena kontroversi yang terjadi di laga Thailand versus Vietnam pada fase grup Piala AFF U19 2022. Hasil laga itu diketahui membuat timnas Indonesia U19 gagal melaju ke semifinal. Lantaran protes PSSI kepada AFF tak langsung mendapatkan respons, publik pun geram hingga berharap timnas Indonesia angkat kaki dari AFF. Timnas Indonesia kemudian diharapkan bergabung ke EAFF. Dan mendengar hal itu, pelatih Inggris yang juga pernah menangani timnas Thailand, Steve Darby, memberikan komentar. Dia menilai tindakan yang dilakukan PSSI seperti anak kecil, sebab dia menilai berpisah dengan AFF bukan hal tepat, karena EAFF juga tak akan menerima PSSI dengan mudah. Federasi Sepak Bola Indonesia hanya bertingkah seperti anak kecil. AFF tidak akan membiarkan mereka pergi dan akan sulit bagi EAFF untuk menerima mereka. Ujar Steve Darby sebagaimana dikutip dari media Vietnam Saha.vn pada Kamis 21 Juli 2022. Saya pikir ini isu PSSI bergabung dengan EAFF akan segera hilang karena saya tidak berpikir EAFF ingin Indonesia bergabung. Selain itu, kasus lain yang perlu dipikirkan adalah politisi di ASEAN akan turun tangan jika masalah ini terlalu jauh. Sambungnya. Dalam artikel yang ditulis media Vietnam itu, Darby juga menyoroti kiprah Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Darby menilai Shin Tae-yong akan kesulitan menangani timnas Indonesia jika terus diintervensi oleh PSSI. Sejauh ini, Shin Tae-yong memang kerap menuai sorotan lebih karena belum juga membawa timnas Indonesia meraih gelar juara.